Di video kedua, di video bagian kedua mengenai topik BPHTB, saya akan bahas objek yang bukan termasuk objek BPHTB. Apa saja yang bukan termasuk objek BPHTB? Yang pertama, perwakilan diplomatik. Kemudian yang kedua, negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Ini ada di undang-undangnya ya. Kemudian yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Nah, saya akan bahas yang keempat, objek orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Apa itu konversi hak? Konversi hak ini ada dua. Konversi hak ini ada dua, yaitu SHGB, sertifikat hak guna bangunan, gitu ya. Jadi kalau ada sertifikat hak guna bangunan berubah menjadi SHM atau sertifikat hak milik, itu namanya konversi hak, gitu ya. Yang kedua, berarti tadi SHGB ya, jadi SHM gitu ya. Yang kedua, jika ada zaman dulu ya. Zaman dulu ini ada istilahnya gire. Gire itu belum bersertifikat. Jadi kalau kalian nanti KKN gitu ya. Di tempat KKN itu banyak atau ada beberapa tanah di pedesaan begitu yang belum bersertifikat. Nah, jika tanah ini belum bersertifikat kemudian menjadi bersertifikat, jadi belum bersertifikat menjadi bersertifikat hak milik, ini disebut konversi hak. Oke, kemudian yang kelima, keenam, semoga bisa dipahami, tadi saya sudah jelaskan tentang wakaf gitu ya, atau kepentingan ibadah. Nah, selanjutnya subjek dan jenis perolehan hak. Sempat saya singgung tadi sedikit gitu, bahwa subjek BPHTB ini adalah orang pribadi atau badan ya, yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Haknya apa? Ya, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas rumah susun, hak pengelolaan. Nah, saya akan lebih detail ke tarif ya. Tarif dari perhitungan BPHTB ini, tarif BPHTB-nya sih 5% ya. Misalnya ada soal nih ya, soalnya seperti ini kurang lebih ya. Siapa misalnya? Bu Ayu membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak 70 juta. Nilai perolehan objek pajak 70 juta ini disebut NPOP ya. Kemudian nilai perolehan ya. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang berlaku di Kabupaten Sleman adalah 60 juta. Maksimalnya memang 60 juta ya. Maka nilai perolehan objek pajaknya, objek pajak kena pajak NPOPKP ya. Kalau ini nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Kalau ini yang di bawahnya yang C, nilai perolehan objek pajak kena pajak NPOPKP-nya 10 juta. NPOP dikurangi NPOP PTKP. Ini seperti pengurang gitu ya, PTKP, allowance dari pemerintah. Penghasilan apa istilahnya ya, PTKP itu ya pengurang gitu ya. PTKP untuk wajib pajak dapat pengurang 54 juta gitu ya. Atas statusnya menikah dapat pengurang 4,5 gitu ya. Ini 60 juta maksimal. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas di hukum pajak, di perpajakan 1 kalau ingat mengambil kelas saya gitu ya. Atau kelas-kelas dosen lainnya juga sama. Nah,
Berapa BPHTB-nya? Maka 5% dikali NPO PTKP, 500.000. 5% dari ini yang harus dibayar, ya. Ini contoh perhitungannya. Sehingga cara menghitung BPHTB, gitu ya. Cara menghitung BPHTB, rumusnya ini saya belum buat rumusnya ya. Cara menghitung BPHTB, rumusnya adalah, silakan dicatat ya, NPOP dikurangi NPO PTKP dikali 5%. NPOP ini adalah dasar pengenaan BPHTB. Ya, ada diketahui bisa membeli tanah gitu ya. Nah, nanti kalau membeli tanah tadi nanti akan dibahas. Oh, kalau jual beli maka NPOP-nya berdasarkan harga transaksi, gitu ya. Jadi harga transaksinya 70 juta. Nah, karena harga transaksinya lebih tinggi, maka gunakan harga transaksi. Namun, kalau harga transaksinya misalnya 50 juta, berarti kan di sini NPOP-nya 50 juta. Maka gunakan NPO PTKP sama dengan NPOP, gitu ya. Sehingga di sini nanti 60 juta juga, nggak ada istilah minus gitu ya. Jadi jika NPOP-nya tidak diketahui atau lebih rendah, maka jika NPOP-nya ini tidak diketahui atau lebih rendah, maka gunakan di NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan, gitu ya. Karena minimal harus sama dengan NJOP PBB. Nanti lihat di PBB NJOP-nya berapa, ya. Jadi misalnya harga transaksinya lebih rendah nih. Ini kan harga transaksinya 70 juta. Kalau lebih rendah, nanti cek berapa NJOP PBB-nya, ya. Nah, saya ulangi lagi tadi, BPHTB rumusnya NPOP dikurangi NPO PTKP dikali hasilnya NPO PKP dikali 5%. Nah, NPO PTKP yang 60 juta ini batas nilai perolehan tidak kena pajak, ya. Maksimal 60 juta. Ini besarnya NPO PTKP ini ditetapkan secara regional memang paling rendah 60 juta rupiah, ya. Nah, jika gitu ya, tadi besarnya NPO PTKP itu paling rendah kan 60 juta rupiah. Kecuali gitu ya, kecuali hak perolehan karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi, gitu ya. Orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat termasuk suami istri, maka NPO PTKP-nya secara regional paling rendah 300 juta. Jadi kalau ada waris hibah wasiat, maka pengurangnya 300 juta, gitu ya. NPOP dikurangi NPO PTKP. NPO PTKP-nya adalah 300 juta. Ya. Ini besarnya NPO PTKP ini ditetapkan dengan peraturan daerah, gitu ya. Jadi ada peraturan daerahnya. Nah, ini berlaku Ini yang berlaku untuk NPO PTKP. Oke. Nah, kemudian untuk NPOP saya akan jelaskan, ini tadi detailnya ya. Saya akan lebih jelaskan lagi di video berikutnya. Terima kasih.